Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong saalam kabeh wa bihi laning Allah nasta'inu nyuwun pitulung kaula ala umurid dunya ngatas perkara dunia wa dinilan perkara agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Burhanuddin KDL ya teman-teman. Pada video kesempatan kali ini teman-teman, ini kita akan mendengarkan bersama-sama ceramah dari Bapak Kabda Intelkam ya teman-teman, Bapak Jenderal Muhammad Dhofiri, yang ternyata beliau ini adalah sosok jenderal santri ya teman-teman. Ini sangat ini pantas menyandang gelar kiai ya, kiai. Ternyata ilmu agamanya sangat dalam ya dan sangat menguasai sekali teman-teman. Mari kita simak bersama-sama teman-teman untuk pengajian dari ini ceramah dari Bapak Jenderal Dhofiri, tanggapan Polri terhadap 1 abad NU ini teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mic-nya goyang kena angin Ibu. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian mewakili Bapak Kapolri yang sebenarnya beliau juga pengen hadir langsung, tapi karena suatu hal ada kegiatan yang bersamaan sehingga payung cadangannya saya selaku Kabda Intelkam Polri turut hadir pada acara ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat Pak Kapolri yang hari ini berhalangan. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini alhamdulillah saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Saya kebayang di Kotip Depok saja segini meriahnya. Bagaimana kalau seandainya puncaknya nanti di lapangan Sidoarjo? Kayak apa kalau NU sudah ngumpul? Bagi saya pribadi, Bapak Ibu hadirin sekalian, hadir di tengah-tengah jamaah NU itu ibarat orang pulang kampung. Bagi saya NU seperti keluarga besar sendiri. Karena saya lahir juga di kampung saya di Indramayu, ya dari keluarga besar NU. Ngajinya pun ngaji orang-orang NU. Jadi dulu saya ngajari kitab gondol, ya, Sofina, Sulam Topek, Takrir itu sama. Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong saalam kabeh wa bihi laning Allah nasta'inu nyuwun pitulung kaula ala umurid dunya ngatas perkara dunia wa dinilan perkara agama. Nah, kira-kira begini. Ini bagi ai. Nah, dulu di kampung saya bukan di pesantren tapi belajar ngajinya di musola. Ya kira-kira belajar ngajinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yakinlah kalau dibelah dada saya kira-kira keluarnya kayak tadi. Dari dalam batok kelapa munculnya bendera NU. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya hadir tentunya karena kita sama-sama kita menghormati para ulama, para kiai. Al ulama warasyatul anbiya, faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi barang siapa yang memuliakannya sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Insya Allah kecintaan saya kepada para ulama itu semuanya kecintaan kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya sejatinya jujur aja ndedep. Suruh orasi ilmiah 1 abad Nahdlatul Ulama. Di samping saya ada Pak Kiai Marsudi disebut. Nah, ini Pak Dhofiri ini gayeng aja gitu. Jadi ngomong ngajari terkait bagaimana hidup berbangsa dan negara di hadapan jamaah Nahdlatul Ulama itu sesungguhnya kalau bahasa Indramayu kayak nguyai segara, ngarami lautan, mengajari itik berenang. Karena kalau orang NU sejatinya
Nek diajari bagaimana kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, nggak perlu diajari. Betul apa betul? Betul. NU lahir tidak pernah lepas daripada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan hingga perkembangan bangsa ini sekarang. Ingat resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, itu didengungkan pada tanggal 22 Oktober 1945, ya, yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan peperangan 10 November yang merupakan Hari Pahlawan. Siapa yang pertama kali memulai resolusi jihad? Oleh siapa? Kiai Hashim Asy'ari, yaitu dedengkotnya Nahdlatul Ulama. Kita harus bangga Bapak Ibu sekalian sebagai orang NU karena tidak lepas daripada perjuangan bangsa ini. Jadi kalau 1 abad Nahdlatul Ulama, wah, itu kan keren sekali itu kan. Merawat jagat, membangun peradaban. Nawaitu NU didirikan sesungguhnya adalah seperti persis apa yang sekarang jadi tema itu, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Hidup NU. Karena jelas sekali kaidah dasar daripada NU, al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Itulah NU, memelihara tradisi yang lama yang masih bagus dan mengambil tradisi baru yang jauh lebih bagus. Artinya apa? NU senantiasa menjaga peradaban itu, ya, sepanjang masa. Karena apa? NU senantiasa menjaga tradisi-tradisi lama. Nek api, nek bagus, mangga tetap harus kita pelihara. Bukan berarti kita hancurkan, bukan berarti kita buang. Tetapi sebaliknya, kalau ada yang baru, ayo kita mari juga dukung yang baru itu. Jadi NU itu bersifat progresif, bukan kuno, bukan jadul. NU senantiasa mengikuti perkembangan zaman karena kaidah dasar tadi, al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Benar kalau sudah kaidah seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait dengan NU, ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaidah fikihnya jelas. Ya, saya hafal mati betul Tuan Masudi. Ya, tawassut, tawassun, tasammuh, jalan tengah, moderat, ya, toleran. Itu bahasa-bahasa yang rahmatan lil alamin, enak didengar Bapak Ibu sekalian, tidak menakutkan. Ya, ambil jalan tengah, ummatan wasyat, ambil jalan tengah. Ya, tawassun harus moderat, luar biasa. Kita ini apa ya Bapak? Banser kita, nek kemarin Natal sudah sampaikan Pak Kamil Kemenak tadi, menjagain gereja-gereja semata-mata karena apa? Kita moderat, moderasi beragama senantiasa dijunjung oleh NU. Hidup Banser. Wah, apa enggak hebat itu kan? Walaupun balik kanannya tadi salah, bukan balik kanan, balik kiri tadi Bu ya. Tapi sikapnya masih cepet itu kan ya, 100 sikapnya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena negara ini lahir, negara ini dibangun itu penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu negara yang sangat majemuk. Kalau kita lihat peta Indonesia Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, bagaimana wilayah ini begitu luas. Itu nomor 3 di dunia. Panjang garis pantainya hampir 99.000 km. Konon kalau ditarik garis lurus di peta, itu dari London sampai dengan Teheran, dari Inggris sampai dengan ke Iran. Berapa yang dilalui negara-negara itu? Itulah panjang garis pantai Indonesia. Bahasanya Bapak Ibu sekalian, itu hampir 700 bahasa lebih, suku bangsanya lebih dari 1.300 suku bangsa pun. Apa tidak luar biasa? Ini kemajemukan kita. Jadi kalau ini tidak dirawat, apa jadinya bangsa ini ke depan? Bapak Ibu sekalian, kita ingat ya, bangsa-bangsa berdiri di dunia itu bisa karena dilandasi oleh pertama bahasa. Mana itu? Jerman, Inggris, Italia, Prancis. Itu berdiri menjadi suatu bangsa dan negara karena apa? Karena bahasanya sama. Ada karena daratannya. Australia segelondong itu kalau di pulaunya Bapak Ibu sekalian
itu mendirikan negara Australia. India yang begitu besar sama mendirikan negara, namanya negara India, karena daratannya sama, wajar. Ada juga yang karena persamaan ras. Korea, Jepang, Cina sama-sama kuning, itu ya, matanya sipit, ya, hidungnya rada pesek kayak kita. Mereka mendirikan negara apa? Sama karena apa? Oke, karena ras kita sama, dirikanlah bangsa Jepang, ya, bangsa Korea, dan tadi bangsa Cina. Nah, karena ras. Ada juga yang karena agama. Mana itu negaranya? Negara Israel. Karena apa? Agamanya Yahudi. Begitu juga Pakistan, pisah dari India karena apa? India Hindu. Kita semua mayoritasnya itu adalah Muslim. Misah dari India, mendirikan negara Pakistan. Menarik, negara-negara Timur Tengah, sebagian sedikit di negara Afrika Utara, itu bahasanya sama, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab. Tetapi dalam sejarahnya terpecah menjadi berapa negara? Menjadi 22 negara. Indonesia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tadi lebur menjadi satu, menjadi negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia, hebat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemajemukan bangsa ini, ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, aku jadikan kau dari laki-laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bercekcokan, bukan untuk saling bertentangan satu sama lain, saling untuk kenal mengenal. Itulah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemajemukan itu merupakan rahmat, ya. Perbedaan itu jadikan rahmat, bukan mafsadat, ya, bukan kerusakan. Kita miris rasanya kalau perbedaannya jadikan tadi menjadi sesuatu yang saling bertentangan. Nah, kelahiran bangsa ini Bapak Ibu sekalian, karena apa bisa seperti itu? Ya, kita ingat bagaimana waktu masa penjajahan kita pernah dijajah oleh Portugis, kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. Karena apa? Bayangkan negara Belanda itu dibandingkan dengan kita Bapak Ibu sekalian hanya secuplak, gitu kan ya. Tetapi mengapa bisa menjajah Indonesia yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke? Ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu karena apa? Karena politik adu domba. Pelajaran SD dulu namanya divide et impera. Makanya kita bisa dipecah belah. Ini sejarah Bapak Ibu sekalian. Bangsa ini berdiri itu penuh dengan pengorbanan, ya, penuh dengan tetesan darah, termasuk para santri. Jadi kalau naik pagar Nusa, ya, diperagakan seperti sekarang, itu berkahnya para ulama, mangan beling, gitu kan ya. Nah, jadi ngupas kelapa muda tidak perlu pakai alat, cukup pakai giginya saja. Nah, bim salah bim, jebulnya bendera Indonesia, bendera NU, bendera pagar Nusa tadi. Luar biasa, hidup untuk pagar Nusa, keren. Jadi artinya apa? Pengorbanan itu tadi yang kita perjuangkan itu harus kita jaga. Dan kita tahu sejarahnya Bapak Ibu sekalian, mengapa bangsa ini sekarang bisa berdiri. Ya, ingat, zaman perjuangan dulu sebelum kita merdeka, yang kita hadapi siapa Bapak Ibu sekalian? Para penjajah tadi. Ada musuh bersama, ada kepentingan bersama. Siapa musuh bersamanya? Yaitu para penjajah. Kepentingan bersamanya apa? Kita pengen merdeka lepas dari penjajahan. Maka semangat kita semua bangsa Indonesia untuk mengusir para penjajah. Setelah bangsa ini merdeka Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian ada rongrongan dalam sejarahnya, ya. Ada mulai dari agresi militer Belanda, ada PKI Madiun, ada DII Kartosuwiryo, DII Kahar Muzakar, ya, PRRI Permesta, Republik Maluku Selatan, macam-macam. Dan ini senantiasa merongrong keberadaan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Apa yang kemudian menjadi musuh bersama waktu itu? Para pemberontak.
Kepentingan bersamanya apa? Kepentingan bersamanya adalah kita bisa untuk menjaga keutuhan NKRI dari pemberontakan tadi. Maka semangatnya pun sama. Mari kita tumpas para pemberontak itu. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita sudah merdeka, pemberontaknya tadi sudah ditumpas. Sekarang permasalahan yang kita hadapi apa? Yang kita hadapi sekarang adalah terkait dengan kemajemukan dan keberagaman kita. Oleh karena itu, kita ingat betul pesan dari Bung Karno. Bung Karno berpesan bahwa perjuanganku itu lebih mudah. Karena apa? Yang dihadapi adalah para penjajah. Tapi Bung Karno kemudian mengatakan bahwa perjuanganmu kelak akan menjadi sulit karena yang dihadapi adalah bangsamu sendiri. Benar apa benar Bapak Ibu sekalian? Duh, ayo kita lihat kemarin pemilu. Siapa musuhnya Bapak Ibu sekalian? Saudara sendiri. Grup WA jadi bubar ya Bu ya. Aduh, coba itu kan. Arisan jadi bubar. Keluarga jadi berantakan. Karena apa? Iya, karena beda pilihan. Itu yang kita hadapi realitasnya. Padahal bangsa ini sudah sepakat kita berdiri menggunakan landasan Pancasila. Itu tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Itu kesepakatan dan itu pengorbanan. Pengorbanan siapa yang paling besar? Pengorbanan dari umat Islam. Loh, kalau dihitung-hitung di voting yang menang siapa? Umat Islam. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu mungkin langgeng sampai dengan sekarang. Tetapi para pendiri kita, founding fathers itu tahu betul kalau memaksakan seperti itu maka tidak akan berdiri negara Indonesia. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang ada di Bali yang mayoritas Hindu, bagaimana yang di Indonesia Timur yang mayoritasnya mungkin non Muslim. Sehingga sepakat para ulama waktu itu juga yang ikut di dalam panitia 9 sepakat menghilangkan 7 kata dalam piagam Jakarta tadi, sehingga lahirnya itu Pancasila. Dengan sila pertama cukup ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengorbanan daripada pendahulu kita, daripada kiai dan ulama kita. Nah, kalau sekarang kemudian ada yang mengingkari keberadaan Pancasila, mau mendirikan anak khilafah, yang lain-lain seperti itu, rela nggak kira-kira kita? Tidak rela. Jadi keutuhan negara kita melalui falsafah dan landasan dasar Pancasila itu harus kita perjuangkan. Bukan hanya Pancasila, menghadapi keberagaman ke depan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kemudian bentengnya? Bentengnya tetap NU melalui apa? PBNU. Apa itu? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Disingkat apa? PBNU. Keren nggak NU? Nah, hidup untuk NU. Nah, ini banggalah kita menjadi warga Nahdlatul Ulama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini karena udah panas juga gitu kan ya, atau ibu dari pagi gitu kan. Kami hanya ingin berpesan, saya tentu dari pihak kepolisian. Nah, ini terakhir promosi dari kepolisian Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tugas polisi itu sesungguhnya filosofinya adalah toto tentrem kerta raharja. Apa itu? Dibaca dari belakang Bapak Ibu sekalian, ya. Raharja itu membuat masyarakat sejahtera. Raharja bisa sejahtera kalau ada apa? Ada kerta, ada orang yang bekerja. Karena dengan bekerja jadi buruh pabrik, jadi petani, jadi pedagang asongan, ya. Bisa seperti itu karena apa? Situasinya aman, tentram. Loh, kalau ada ontaran-ontaran terus bagaimana kemudian orang mau jualan, orang mau bekerja? Tidak akan bisa Bapak Ibu sekalian. Apalagi mau beribadah, mau kumpul seperti sekarang ini, kalau tidak aman bagaimana mungkin? Mohon maaf, seperti di Timur Tengah, bomnya meledak tiap hari di Suriah. Poro-poro mau ngumpul, sholat saja nggak khusyuk. Betul Ibu? Kita beruntung di Indonesia, Masya Allah. Karena apa? Negeri ini aman, negeri ini tentram. Negeri ini aman, negeri ini tentram, harus ditata, harus ada tatanan, harus ada aturan. Nek ono malingnya harus ditangkep. Nek ada pencoleng harus dihukum, ditindak.
tidak boleh dibiarkan. Supaya apa? Supaya negeri ini aman. Nah, masalahnya Bapak Ibu sekalian, tugas polisi itu tata tentrem Kertara Harja tadi yang dilihat tatanya saja. Ketika menata, nangkep maling gitu kan, yang ngukum orang, nilang di jalan, yang ketemu akhirnya apa? Polisi itu kelakuannya kayak begitu aja gitu, kayak nilangin orang, nangkepin orang, Masya Allah, kan betul begitu. Oh, iya katanya Pak Kiai. Padahal sesungguhnya tugasnya itu apa? Tugas yang mulia sama, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, sama. Dan itu tugas terkait dengan mewujudkan itu semua, amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan semata-mata tugas daripada polisi. Ini tugas kita bersama. Ya. Nah, oleh karena itu saya senang sekali tadi pagar Nusa. Saya kira tadinya gitu kan ya, sebagai dalam hadis, marro'a minkum yungkarun wal yughayyiru biyadi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Tadinya yang tiga-tiga itu milik polisi, tapi begitu melihat pagelarannya pagar Nusa, hebat, NU tiga-tiganya sama punya, gitu kan ya. Mau dengan tangan, oke. Mau tangan kosong, mau pakai pedang, mau pakai golok tadi, nggak bisa. Mau ceramah gitu biangnya, gitu kayak oleh NU. Begitu juga dengan hatinya, oh insya Allah doanya para kiai itu makbul, gitu kan ya. Jadi tiga-tiganya dapat. Saya kira tadinya hanya milik polisi, gitu kan ya. Oh enggak, NU punya tiga-tiganya. Cuman saya pesan kepada Banser, pesan kepada pagar Nusa, ya. Kalau kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tetap harus cara-caranya sesuai dengan kaidah dan aturan. Ya. Marro'a minkum mungkarom, ya, harus dengan kebaikan, bukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ini yang kita harapkan. Ya, walaupun bela dirinya bagus, pinter tadi, tetapi tetap tidak boleh untuk main hakim sendiri. Jadi zaman saya Kapolres dulu di Bandung, di Soreang, saya juga miris gitu kan ya. Bener maksudnya Bapak Ibu sekalian, ada orang jualan miras dari salah satu santri di pesantren, lah menggerebek gitu kan ya. Nah, gerebeknya dipukulin lah penjualnya. Nah, kayak ngono tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini hati-hati. Ini Banser yang pakainya gagah-gagah gitu ya, termasuk pagar Nusa bareng. Nah, tetap kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya percaya Nahdlatul Ulama dengan jamiahnya senantiasa tetap mengikuti ya apa yang kemudian dituahkan oleh para kiai, oleh para ulama. Mudah-mudahan satu abad NU merawat jagat, membangun peradaban. Senantiasa kita melalui Nahdlatul Ulama, mari kita bareng untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau tekadnya jangan tanggung-tanggung. Saya kira pasti di awal sudah dinyanyikan tadi marsnya, lagu Subhanul Waton. Yadal waton, yadal waton, yadal waton, hubul waton minal iman, wala takum binal himan, inhadu adal waton. Blong, blong, blong. Kan begitu kira-kira. Masya Allah, itu agar NU dari marsnya aja luar biasa. Jadi kita merinding. Dulu Kiai Haji Wahab Habsibullah menciptakan lagu Mars Yalal Waton itu rasanya di dada itu betul-betul kecintaan terhadap tanah air itu dikumandangkan. Mudah-mudahan ini tidak padam sampai kapanpun, dan NU merupakan bagian daripada pewaris dan penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama dan tidak berpanjang lebar karena saya tahu ibu-ibu pasti sudah. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.